إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى كل أمة عجل فإذا جاء عجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرامك وصحتك قبل سقمك وغناءك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك صدق الله العلي العظيم وصدق رسول الله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah Jumat yang berbahagia, hati berpesan kepada diri pribadi dan kepada kita sekalian, mari kita bersungguh-sungguh meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada bekal yang terbaik nanti dibawa menghadap Allah melainkan iman dan takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Persiapkanlah bekal kalian. Sebaik-baik bekal menghadap Allah adalah takwa. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, salawat dan salam tak lupa kita haturkan di hari Jumat dengan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia teragung yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia di permukaan bumi ini, bukan hanya bagi umat Islam tetapi bagi umat-umat lain. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, terkadang Allah Subhanahu wa taala berikan begitu banyak nikmat kepada kita, namun kadang-kadang tidak berbanding lurus dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambahnya umur kita, itu berarti semakin dekat kita dengan pintu kematian. Seharusnya dengan bertambahnya umur ini menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempergunakan semaksimal mungkin nikmat yang Allah berikan untuk mengabdi sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kadang-kadang Allah berikan kita nikmat yang lain. Allah berikan nikmat harta yang bertambah-tambah. Namun kadang juga rasa syukur kita kepada Allah bukan bertambah dekat dengan Allah, malah banyak di antara kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan nikmat yang lain. Terkadang Allah berikan jabatan, semakin bertambah jabatan yang kita punya, seharusnya dengan jabatan itu kemudian lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, ingatlah kehidupan kita di alam dunia ini sementara saja. Siapa saja yang dititipi amanah oleh Allah, maka kelak akan dipertanggungjawabkan amanah itu. Ada yang diberikan amanah berupa umur yang panjang, ada yang diberikan amanah berupa keluarga, diberikan anak dan istri. Kalau dia salah menggunakan amanah ini, maka kelak bukannya anak yang akan membawa kita masuk ke dalam surga, bukannya istri kita yang akan membawa kita masuk ke dalam surga, bisa jadi mereka lah yang akan mendorong kita jatuh ke dalam jurang-jurang neraka.
diberikan juga dengan amanah berupa harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya dengan harta ini lalu Allah kemudian memberikan jalan bagi kita untuk senantiasa semakin bersyukur akan nikmat-nikmat ini. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, tidak terasa oleh kita kesempatan yang Allah kasih 5 tahun sekali, yaitu pesta demokrasi. Sebentar lagi kita akan menuju kepada pesta demokrasi, di mana kita akan memilih wakil-wakil kita yang akan duduk di pemerintahan atau bahkan yang akan duduk di parlemen. Kalaulah kita ingin menjadi orang yang terbaik nantinya, daerah kita menjadi daerah yang terbaik nantinya, maka jangan sampai kita tidak menggunakan semaksimal mungkin waktu kesempatan yang Allah kasih 5 tahun sekali untuk kita melaksanakan pesta demokrasi ini, memilih wakil-wakil kita. Jangan sampai terlewatkan oleh kita sehingga kita akan korban lagi 5 tahun yang akan datang. Kalau kepingin pembangunan itu berjalan di daerah kita, maka tentunya kita butuh orang-orang yang punya kapasitas, punya kemampuan untuk memperjuangkan daerah kita. Pilihlah orang-orang yang memang layak kita pilih. Pilihlah mereka, lihat track recordnya, lihat kemampuannya, lihat bagaimana dia membangun daerah kita, bagaimana bukti-bukti membangun daerah kita. Jangan sampai kemudian ini hilang begitu saja, lantaran kemudian ada orang kemudian memberikan secuil uang kepada kita, 100, 200, bahkan mungkin 1 juta rupiah yang kita pertaruhkan 5 tahun lamanya. Jemaah Jumat yang berbahagia, jangan sampai kemudian kita tergiur hanya segelintir uang yang Allah berikan melalui orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk kemudian kita pilih. Maka kita akan senantiasa menjadi korban kalau memilih orang-orang yang seperti ini demi uang lalu kemudian kita memilih. Ingat, kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Setiap perbuatan yang kita lakukan, setiap uang yang kita keluarkan, setiap keringat yang kita keluarkan bukan karena ridha Allah, maka kelak kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah apa yang dipesankan oleh malaikat Jibril ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berpesan, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, ingatlah engkau, hiduplah sesukamu, tapi ingat engkau pasti akan mati. Kematian ini adalah sesuatu yang pasti akan datang kepada kita. Mau atau tidak, bersedia atau tidak, siap atau tidak, kita dalam keadaan sehat, apatah lagi kita dalam keadaan sakit, masih muda ataukah sudah tua, dalam keadaan kuat, apalagi kalau dalam keadaan lemah, semua pasti akan menemui kematiannya. Maka oleh karena itu, sepanjang masih ada kehidupan di dalam diri kita, gunakan hidup kita dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Lagi-lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali akan memperingatkan kepada kita bahwa gunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Masa muda sebelum datang ketika usia tua kepada kita. Kenapa? Masa muda ini masa di mana kekuatan kita masih prima, kemampuan kita masih bisa maksimal untuk kita lakukan, bahkan kemampuan berpikir kita masih bisa dengan cemerlangnya. Jangan sampai setelah usia tua baru kita kemudian berpikir nanti setelah tua, padahal belum tentu usia tua sampai kepada kita. Toh apalagi kalau usia tua sudah menggerogoti kira, semuanya serba terbatas. Semuanya serba terbatas. Jangankan untuk urusan dunia, untuk urusan agama saja, untuk urusan ibadah saja. Ketika usia sudah senja, usia sudah tua, semuanya serba terbatas oleh kita. Wasihataka qabla saqamika, gunakan waktu sehat sebelum datang waktu sakit, karena tidak selamanya kita selalu dalam kondisi yang prima, tidak selamanya kita dalam kondisi yang sehat. Ada kalanya kemudian datang penyakit kepada kita. Kita baru mau ibadah ketika waktu sakit, semuanya terbatas. Kita ingin berjalan ke masjid,
Tapi ketika penyakit sudah datang penyakit stroke, sudah datang penyakit asam urat, serba salah, semua serba terbatas, baru kemudian kita melakukan ibadah. Maka wajib mengingatkan, gunakan waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Lalu Nabi kemudian mengatakan, gunakan waktu kaya selagi masih ada harta, gunakan harta itu dengan baik semaksimal mungkin untuk bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan harta yang kita punya, karena harta ini bisa jadi menjadi jembatan kita menuju kepada surga Allah, tetapi bisa jadi harta ini pula bisa menjadi kayu bakar yang akan membakar kita di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala kalau salah kita menggunakan amanah berupa harta ini. Kemudian Nabi juga mengatakan, gunakan waktu luangmu sebelum waktu sempitmu, karena waktu yang luang itu waktu yang Allah berikan ketika kan masih ada kesempatan, seperti pada pemilihan ini, ketika masih ada waktu yang luang bagi kita untuk memilih, memperhatikan caleg-caleg kita yang akan duduk mewakili kita semua. Jangan sampai waktu itu terbuang begitu saja hanya karena tergiurnya kita dengan pengaruh-pengaruh yang menyebabkan kemudian kita akan mengalami penderitaan selama 5 tahun lamanya. Jemaah Jumat yang berbahagia, bahkan Nabi mengatakan, gunakan waktu hidupmu sebelum datang kematian. Kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia, pesan Jibril yang kedua, beliau katakan, wahbib man ahbabaka fa innaka mufariq. Silakan cinta yang ingin kau cintai, tapi ingat engkau pasti akan berpisah dengannya. Mencintai harta wajar, mencintai keluarga adalah diwajibkan, tetapi ingat, meskipun cinta kita setinggi langit, tapi ingat pasti dan pasti Nabi katakan engkau pasti akan berpisah dengannya. Harta akan kita tinggalkan, atau bisa jadi harta yang akan meninggalkan kita. Begitu juga dengan keluarga kita. Kalau kita tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh mendidik istri dan anak-anak kita untuk mereka mau beribadah kepada Allah, memperhatikan urusan-urusan yang berkaitan dengan agama ini, maka ini akan membuat kita menderita nanti di akhirat. Karena kita akan mempertanggungjawabkan di setiap kepemimpinan kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kekuatan lahir dan batin, berikan kita hidayah dan petunjuk, sehingga kita mampu menjalankan di setiap amanah yang Allah kasih di permukaan bumi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat yang berbahagia, pada khutbah yang kedua ini lagi-lagi Fatih mengingatkan diri dan kepada kita sekalian, mari kita bersungguh-sungguh menggunakan waktu yang tersisa ini yang Allah masih berikan selama masih ada kehidupan kita di alam dunia ini, untuk bersungguh-sungguh meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu cara untuk meningkatkan iman dan takwa kita adalah memilih pemimpin-pemimpin yang terbaik di antara kita, yang memang sudah seharusnya kita pilih, yang memang memiliki kemampuan untuk duduk memperjuangkan kita semua. Jangan sampai kemudian orang-orang luar yang akan mendominasi, sehingga orang Muarabada sendiri akan kehilangan suara. Ingat, sudah dua periode kemudian kita kehilangan suara orang-orang Muarabada, diakibatkan karena adanya orang-orang luar yang terus kemudian menggembos kita,
kita, sehingga perwakilan kita yang seharusnya dulu mewakili daerah kita ini lalu kemudian hilang suaranya diakibatkan orang luar yang lebih banyak suaranya, sehingga orang kita kemudian tidak punya kesempatan itu dulu. Pesta demokrasi 5 tahun sekali datang kepada kita, dan kalau ini kemudian terlewatkan lagi, maka kita akan kemudian gigit jari. Kita mengharapkan pembangunan yang banyak di daerah kita, namun akan serba terbatas karena keterbatasan orang-orang yang memperjuangkan mewakili kita semua. Maka oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan pesan Jibril yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Silakan berbuat sesuka hatimu, tapi ingat engkau pasti akan ditanya, engkau pasti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam pemilihan kepala negara. Kalau salah kita memilih kepala negara, maka nanti juga kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya orang yang kita pilih yang akan ditanya di hadapan Allah, tapi kita yang menyumbangkan satu suara, memilih pemimpin yang tidak seharusnya dulu untuk mewakili kita, memimpin negara ini, maka nanti kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, seringkali ada kata-kata yang menyesatkan oleh kita, yang mengatakan tidak ada gunanya kami memilih, satu suara yang kami sumbangkan toh tidak berpengaruh ke kita. Mereka tetap duduk sebagai pemimpin, tapi kita akan tetap menjadi rakyat. Ini adalah satu kata-kata yang menyesatkan. Ingat, seandainya 100 juta orang yang berpikir demikian, lalu mengatakan buat apa kita memilih hanya dengan satu suara yang tidak ada gunanya, lalu kemudian kita tidak menggunakan hak pilih kita dengan sungguh-sungguh untuk memilih pemimpin yang terbaik, maka jangan salahkan kalau pemimpin yang zalim yang akan duduk, yang akan membuat kita bertambah menderita. Ingat, ada ilustrasi cerita di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika dibakar di dalam api yang menyala-nyala, yang konon kata ulama dikatakan 40 hari 40 malam api itu menyala-nyala. Lalu seekor burung pipit, burung yang kecil yang datang membawa air dengan paruhnya. Dia membawa air, meneteskan air setetes demi setetes. Lalu seekor cecak mengatakan, wahai burung kecil, tak ada gunanya engkau menyiram api yang menyala itu, maka dia tidak akan memadamkan. Apa kata burung pipit? Saya tahu tak mungkin saya bisa memadamkan api. Tak mungkin api ini bisa padam dengan air yang setetes demi setetes. Tapi aku tahu pasti aku akan ditanya di hadapan Allah apa yang engkau lakukan ketika pemimpin agama, kekasih Allah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam keadaan dizalimi. Apa yang engkau lakukan? Aku tahu setetes ini tidak berguna bagiku, tidak berguna baginya, tapi nanti di hadapan Allah aku bisa menjawab pertanyaan Allah, apa yang engkau lakukan ketika orang yang terbaik, kekasih Allah, agama Allah dalam keadaan dizalimi, apa yang engkau lakukan? Beginilah ilustrasi yang saat ini kita pegang. Kalau di dalam memilih pemimpin, lalu kita kemudian acuh tak acuh, tidak bersungguh-sungguh memilih pemimpin yang terbaik. Kalau di antara mereka semuanya baik, maka pilihlah yang paling baik. Lalu kalau di antara mereka semuanya buruk, maka pilihlah yang paling sedikit keburukannya. Inilah cara kita dalam memilih pemimpin. Kelak nanti kita akan ditanya di hadapan Allah. Barangkali satu suara di antara kita mungkin mengatakan tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak ada pengaruhnya. Tetapi ingat, di hadapan Allah kita akan ditanya di hadapan Allah apa waktu yang Allah berikan untuk memilih pemimpin, bagaimana engkau menggunakannya, dan siapa yang terbaik yang engkau pilih. Jangan sampai kemudian lagi-lagi, jangan sampai secuil uang yang diberikan ke kita, secuil kekuasaan yang diberikan di pundak kita, ataupun apapun pengaruh-pengaruh yang mereka lakukan demi supaya kita beralih pilihan dari pemimpin, calon pemimpin yang terbaik kepada pemimpin-pemimpin yang mau berbuat sesuka hatinya, bagaimana mengobrak-abrik negara ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah untuk bisa memilih pemimpin yang terbaik di tahun mendatang.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.